iPad Air generasi kedua. Di sini masih ada nggak sih yang make si device yang satu ini? Kalau gue make sih enggak sih sebenarnya. Cuman gue make selama sebulan lebih cuman buat review-review ringan aja buat di-upload di channel ini. Jadi ini adalah final video. Abis video ini udah nggak ada lagi video iPad Air 2-nya karena ya menurut gue udah komplit lah gue buat konten mengenai iPad Air 2 ini. Jadi ya silakan lu obrak-abrik aja lah video-video yang ada di channel ini. Jadi gimana nih? 1 bulan pemakaian, apakah berkesan atau enggak? Gue sedikit flashback dulu ya. Dulu zaman-zaman iPad Air 2 ini launching itu gila banget ya, kayak gimana gitu kan, ada fingernya, layarnya itu pekat banget beda sama generasi pertama. Dan alasan pertama gue kenapa gue suka sama iPad ini, dulu gue sempat pakai iPad Pro yang waktu generasi pertama keluar yang harganya nggak ngotak ya kan, seharga motor lebih sedikit. Dan ternyata gue nggak nyaman karena gue butuh banget home button. Ya gue butuh home button ya toh sama-sama gede kan. Jadi ya gue juga nggak butuh yang gede-gede amat sih. Sebenarnya kalau iPad Pro itu overkill banget menurut gue karena gue nggak, anaknya tuh bukan tipe-tipe orang yang butuh tablet ya dibawa kemana-mana gitu. Jadi cuman buat kayak pemakaian plus aja lah, gadget plus aja lah, kayak mensupport aja kalau bener-bener gue butuh banget. Jadi menurut gue iya, itulah alasan kenapa gue nggak make iPad Pro sampai sekarang. Karena waktu gue nyoba make di iPad Pro generasi pertama pada saat launching pada saat itu nggak banget, nggak cocok banget buat gue. Bukan karena berbagai macam hal, ya lebih ke guanya aja nggak cocok. Terus ini ngomongin soal layar, oh ya by the way, sebelum gue bicarain spesifik mengenai experience yang gue rasain di iPad ini, dulu tuh tadi gue sempat lupa, zaman-zaman waktu masih baru launching tuh harganya nggak ngotak banget kan. Itu yang seluler wifi itu harganya 10 jutaan lebih, dan sekarang harganya sekitar 2 juta, 3 juta, 4 juta ya tergantung kondisi, kelengkapan dan lain-lain dah. Intinya iPad ini hal pertama yang pengen gue kasih tau ke lu adalah bagian layar ya. Untuk bagian layarnya gue bicarain masalah layar dalam kondisi original ya. Selama gue pemakaian selama 1 bulanan ini, sebenarnya nih iPad udah 3 bulanan di gue, cuman lebih banyak gak kepakainya gue sama gue, dan gue pakai tuh gue paksain pakai sebulan buat kebutuhan review aja. Apa ya? Untuk layar ini gue bisa bilang gue bisa kasih nilai dari 10 itu sekitar 7. Kenapa? Pertama, layar ini udah nggak seenak yang namanya iPhone 11 Pro. Ya nggak ngotak kali gue kalau gue bandingin. Nggak. Bukan masalah ketajaman dan ya enaknya atau gimana, tapi melainkan needs-nya. Jadi entah kenapa kecerahan si iPad ini kayak agak, menurut gue kayak kurang klimaks ketika gue pakai di ruangan yang cukup terang. Jadi menurut gue ya kayaknya kalau lu anak desain banget gitu kan, desain bingit gitu kan, menurut gue iPad ini ya menjadi pilihan paling terakhir lah ya. Ya saran gue sih yang varian Pro lah. Kalau buat gue kan gue nggak terlalu butuh-butuh amat yang namanya tablet-tabletan. Oke, kalau buat masalah ngegame menurut gue ya standar lah ya, kayak video kemarin yang gue upload. Untuk iPad Air 2 ini adalah salah satu pilihan basic varian iPad Air kalau lo mau beli. Tapi kalau lo paksa ngegame di iPad Air 1, gue nggak tahu lah cerita gimana kalau buat PUBG. Tapi yang jelas buat game-game lain, nggak semua game sih bisa dilibas sama si iPad Air 2 ini sekarang. Tapi menurut gue, ya kalau lo spend money buat iPad Air ini, tapi berarti lo tuh udah tahu kali ya porsinya tuh buat apa aja, dan gue yakin lu lebih paham lah dengan pembelian yang lu lakuin. Tapi yang jelas gue nggak nyaranin lu anaknya ngegame banget, anak gamers banget, dan lu butuh pengen nyoba ngegame di iPad, saran gue yang varian Pro aja, atau iPad Air 3 maksud gue, jangan iPad Air generasi kedua. Tapi kalau buat game-game ringan kayak ini nih kayak yang lagi gue main ini nih, game cacing-cacingan gimana gitu kan. Kalau buat game-game ini ya kayak game-game simpel gitu, kayak tipe-tipe lu orang tuh ngegame itu kalau buat ngisi waktu luang aja atau lagi mumet kayak gue kan. Gue biasanya sih main game yang ringan-ringan, dan menurut gue iPad Air 2 ini udah lebih dari cukup lah buat gue. Karena nanti coba lah lu tonton aja sampai habis. Pekerjaan gue itu apa sih yang gue butuhin di iPad itu? Maksudnya iPad ini support buat apa sih dalam pekerjaan utama gue di luar YouTube? Karena menurut gue tuh bakal melakukan pembelian suatu barang itu kalau buat produk Apple ya, itu pasti kepake sama gue karena buat kebutuhan pribadi lah gitu, lebih ke personal review gitu. Tapi kalau kayak Android kayak yang lain, menurut gue
Ya itu meskipun gak gue pakai, gue tetap beli kadang kalau emang gue lagi mood sih buat beli. Dan iya bang, lu ini fanatik Apple dong, Apple fanboy bang. Berarti lu Apple fanboy dong? Enggak, karena memang data-data gue yang udah ada di, ya pokoknya udah ekosistem ala-ala ekosistem lah gue, jadi agak ribet gitulah. Dan untuk multimedia kayak nonton YouTube, menurut gue iPad Air ini masih enak banget, masih jos banget. Meskipun kalau menurut gue kalau lebih enak sih di iPad Pro, tapi gue lebih suka di iPad Air ini dibandingkan di iPad Pro. Kenapa? Karena ya layarnya itu lebih nggak terlalu lebay menurut gue, nggak terlalu gede-gede banget. Dan ini salah satu iPad paling enak buat dipegang dengan satu tangan, meskipun ujung-ujungnya agak-agak sedikit pegel sih, tapi menurut gue ini worth it lah buat dipegang satu tangan gitu, masih lumrah lah. Terus kalau buat speaker, enggak, ini bukan juara, ini bukan suara terbesar di iPad, di varian iPad yang Apple buat, bukan. Tapi suaranya ini enak aja gitu, padat aja gitu, kayak lu nonton film tuh di sini enak lah. Tapi buat ngomongin kamera nih, ini adalah hal yang paling enggak banget yang ada di iPad ini. Karena ini adalah hal yang paling enggak banget, makanya ini gue jarang banget pakai kamera di iPad Air 2 ini. Kenapa? Pertama untuk urusan kamera, jauh banget. Gue sekarang kalau iPhone kalau kamera lebih ke iPhone sih kalau buat Apple device ya. Tapi kalau buat kamera foto-foto banyak banget Androidan yang lebih bagus, lebih the best. Tapi menurut gue selalu sih. Dan untuk iPad Air ini lu spend money 3 juta 4 juta, lu ngarepin video yang bagus? Enggak. Lu enggak bakal dapat di situ, karena lu bisa lihat sendiri di sini enggak ada optional 60 frame per second. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi, ini kamera belum dilengkapi dengan flash. Ya di samping kameranya cuma titik kecil, itu adalah titik buat mikrofon. Jadi menurut gue kayak kalau lu butuh yang namanya kamera dan lu pengen butuh yang namanya layar besar dan lu kepikiran buat beli iPad ini, menurut gue enggak deh. Coba lu urungkan niat lu, karena gue lebih saranin lu milih Android yang layarnya besar, karena kameranya lebih banyak yang bagus-bagus gimana gitu kan. Dengan harga 3 juta 4 juta itu banyak banget pilihan yang lu bisa pilih, apalagi yang second. Nah ini sekarang nih buat kerjaan gue di iPad ini. Jadi gue kerjaan simpel banget, sepele banget, kayak lo lihat Google Drive, apalagi kalau bukan spreadsheetnya. Kalau buat catatan kayak pemasukan, pengeluaran di bisnis pribadi gue, di bisnis harian gue, maksud gue kayak contohnya gue kayak adalah bisnis jual beli kendaraan gitu. Menurut gue ini kepake banget buat gue. Gue orangnya tuh nggak ribet banget kayak unit masuk, unit keluar, misalnya harga masuk, harga keluar gitu, itu gue catatnya sesimpel mungkin di spreadsheet, dan itu ya tersinkronisasi dengan satu ID Gmail. Jadi menurut gue itu nggak muluk-muluk amat sih. Jadi menurut gue iPad Air 2 ini udah support lah, apalagi gue makanya juga nggak pakai aplikasi. Ini ada aplikasi spreadsheetnya yang kalau nggak salah ukurannya sekitar 200-an megabyte size-nya, tapi gue nggak download, gue nggak pakai, karena dengan layar yang lumayan lega menurut gue, lu pakai spreadsheet di browsingnya aja menurut gue itu udah cukup lah ya menurut gue. Jadi ya kalau buat kerjaan kayak gue gini, tipe-tipikal kayak gue, udah overkill lah nih iPad Air. Dan ngomongin soal interface, agak serak nih gue, sorry. Kalau ngomongin soal interface, menurut gue apa ya? Ini adalah salah satu iPad Air yang menurut gue udah mulai sedikit usang dari segi performa menurut gue. Tapi kalau dari segi tampilan, ini masih grace. Contohnya aja lu bisa lihat di sini kayak tampilan ikon-ikon yang diberikan di tampilan si iOS terhadap iPad Air 2 ini masih fresh banget, beda banget kayak iPad 2, iPad mini 1, mini 2. Dan menurut gue nanya sedikit nih ke lu, kenapa sih orang masih ada jual iPad 2, dan kenapa juga masih ada gitu orang yang beli iPad 2? Serius, itu gak kepake banget buat lu men, seriusan deh. Dan menurut gue tampilan yang ada di iPad Air ini masih grace banget, masih ala-ala looking device terbaru Apple lah. Terus buat konsumsi baterainya menurut gue ini nggak bisa dibilang juara ya, nggak bisa dibilang the bestnya. Kenapa? Karena dengan ukuran yang lumayan besar seperti ini menurut gue lumayan nyedot baterai juga, apalagi ketika gue pakai buat kerja sambil multitasking, kayak ya banyak hal yang gue lakuin dalam satu device ini, dan ini bakal nyedot baterai banget. Dan ya mungkin sekian aja review gue yang bisa gue kasih ke lo. Gue nggak tahu sih bermanfaat atau enggak, tapi cuman itulah yang bisa gue kasih tahu ke lo. Kalau lo nanya worth it atau enggak buat lo beli, nggak tahu gue, karena
Setiap orang tuh porsinya tuh beda-beda, pemakaiannya tuh beda-beda, kriteria pemakaiannya beda-beda, ya pokoknya kebutuhan semuanya tuh sangat-sangat berbeda. Jadi ya mungkin sekian aja lah yang bisa gue share ke lu, nggak tahu ada yang bisa dipetik atau nggak.